Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं. Terjemah ayat-ayat ini adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhannya dan orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan dengan siapapun, dengan apapun, dan apapun yang mereka berikan, mereka memberikan dalam keadaan bahwa hatinya itu dalam keadaan terus takut bahwa sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang mereka cepat maju dalam kebaikan dan mereka termasuk orang-orang yang mengungguli. Ini adalah ayat surat Al-Mu'minun. Ayat yang selanjutnya adalah surat Al-Bayyinah. Terjemahnya adalah bahwa ganjaran mereka adalah ada di sisi Tuhan mereka, yaitu surga yang abadi yang mengalir di bawahnya sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Sungguhnya Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Tuhan, dan ini adalah untuk mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Pada khutbah yang lalu, lewat referensi bulan suci Ramadan, saya telah kemukakan bahwa untuk mengambil sebanyak-banyaknya faedah dari bulan Ramadan ini,
ucapan dan amal kita harus kita perbaiki, dan baru di sisi Tuhan akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah sebutkan juga bahwa dengan menaruh rasa takut dalam hati kita, puasa yang kita lakukan itulah yang dengan berkat dia akan mendapat berkat dari bulan Ramadan ini. Karena kita berbicara mengenai bulan Ramadan, oleh karena itu dengan dikaitkan dengan rasa takut kepada Tuhan, kalau tidak, bahwa setiap kebaikan yang manusia berusaha untuk melakukannya itu baru akan menjadi kebaikan yang sejati apabila ada rasa takut dalam hatinya. Pada saat itu saya telah katakan bahwa ada sisa yang tersisa, bahwa saya ingin menjelaskan mengenai khasyat ini, rasa takut. Walhasil topik ini ada ditambahkan sedikit. Oleh karena itu yang saya akan jelaskan. Kata khasyat itu rasa takut pada umumnya kita gunakan. Kalau itu kita tahu, maka dalam melakukan kebaikan standarnya itu akan menjadi meningkat. Oleh karena itu, arti daripada segi lugatnya saya ingin sebutkan bahwa apa arti khasyat, artinya diartikan adalah rasa takut. Memang ini artinya adalah benar. Dan rasa takut kepada Tuhan kalau itu ada di dalam hati seorang, maka akan menjadikan dia menaruh perhatian pada kebaikan. Namun hendaknya diingat pula bahwa rasa takut kepada Tuhan bukan seperti rasa takut kita kepada sesuatu yang lain. Oleh karena itu ahli lugat itu menjelaskannya juga. Misalnya ada satu ahli lugat mengatakan bahwa rasa takut itu, kata takut itu adalah lebih banyak digunakan untuk rasa takut. Dan kata khasyat dengan khauf itu ada perbedaan. Dalam kata khasyat adalah rasa takut yang kepada zat yang ditakuti itu akibat daripada keagungannya. Dan di dalam rasa takut adalah ada mafhum rasa takut yang karena menzahirkan rasa kelemahan. Oleh karena berkenaan dengan itu Hazrat Masih Maud lewat dengan lugat beliau menjelaskan bahwa kemudian Imam Raghib juga dalam rugatnya Mufradat dalam Quran mengatakan bahwa khasyat adalah rasa takut yang akibat karena keagungannya timbul rasa takut dalam hati. Ini umumnya adalah berkaitan dengan sesuatu itu karena kita ketahui yang umumnya manusia itu takut. Itulah sebabnya bahwa dalam ayat suci Al-Quran innama yakhshallahu min ibadihil ulama, dan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu, dari yang takut kepada Tuhan dari hamba-hamba Allah adalah yang mempunyai ilmu, yang memiliki ilmu. Beliau menulis bahwa dalam ayat ini rasa takut kepada Tuhan bersama rasa takut kepada dikhususkan adalah para ulama. Kebiasaan Imam Raghib adalah lewat referensi ayat yang lama itu beliau jelaskan dengan dari sisi Quran ayat Quran. Oleh karena itu beliau sebutkan dalam ayat ini pula yang beliau sebutkan bahwa pada rasa keagungan Tuhan adalah orang yang takut adalah yang berkenaan dengan dalam Al-Quran man khasyar rahmana bil gaib. Jadi mereka takut kepada Tuhan pada saat mereka itu gaib. Jadi rasa takut kepada Tuhan pada saat gaib itu baru bisa manakala dalam hati ada rasa takut sedemikian rupa yang menuntut pemahaman ma'rifat ilahi kepada Tuhan. Jadi inilah penjelasan kata khasyat. Jadi khasyat itu adalah rasa takut yang akibat daripada keagungan sesuatu, dan atau kalau bukan karena rasa takut, dan rasa takut kepada Tuhan sesungguhnya adalah merupakan rasa takut yang adalah menzahirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala juga, dan tentang kelemahan, menzahirkan akan kelemahan seorang hamba dan kelemahannya. Dan ini apa rasa takut? Ini kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya dan dia melingkupi segala sesuatu. Segala sesuatu dia yang menciptakan,
dan dengan perantaraannya itu semua tegak, dan dialah yang memiliki semua itu, dan dengan memohon kepadanya lah kita akan didapatkan. Jadi apabila ada iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu dan lahir rasa takut dalam hati, maka baru manusia dengan kekuasaan-kekuasaannya akan dia dapat mengambil manfaat yang banyak, berkat yang banyak. Bisa saja soal itu akan tiba bahwa Tuhan berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang hakiki kepada Tuhan itu terdapat dalam diri para ulama. Apakah setiap orang yang dikatakan alim atau yang menganggap dirinya alim itu dia memiliki rasa takut kepada Tuhan? Dan ini pun juga mungkin yang bukan alim itu dia tidak bisa sampai kepada standar itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan standar itu. Kalau standar itu hanya sekedar alim yang bisa sampai, maka dewasa ini ribuan atau ratusan ribu para ulama yang ucapan dan amalnya itu bertentangan. Dan mereka tidak tahu Al-Quran yang pada zaman ini dia tidak hanya sekedar tidak beriman kepada imam zaman, bahkan di dalam perlawanan pun juga mereka sampai pada puncaknya dalam hal ketidaksopanan mereka. Dan sesungguhnya hal-hal ini adalah perlu menuntut kita untuk berpikir bahwa definisi dari para ulama itu adalah lain, ada lain lagi yang dan siapa yang dikatakan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lain. Kalau setiap orang yang dianggap alim itu yang di madrasah-madrasah mereka mendapat pendidikan atau dia lulus di sana, misalnya umumnya di negara kita, atau siapa orang-orang dunia atau orang sekelilingnya, kalangan orang sekelilingnya menganggap dia itu alim, atau yang telah memperoleh pendidikan dunia, banyak corak-corak alim itu, mungkin saja ilmu keduniawian, atau dia sampai kepada puncak ilmu dunianya. Misalnya kita melihat banyak orang-orang yang mengerti ilmu sains yang besar-besar di dalam dunia ilmu pengetahuan dunia, dalam ilmu dunia dia tidak ada yang menandinginya. Hal ini pun juga mungkin jelas jadi salah kalau orang yang mengetahui ilmu duniawi baru dikatakan berilmu. Jadi orang yang mencari ilmu ada di kalangan mereka yang sedemikian rupa yang mereka tidak percaya kepada wujud Tuhan. Jangankan ada rasa takut di dalam hatinya. Jadi di sini yang definisi alim itu perlu dicari bahwa alim yang hakiki itu siapa, yang bukan orang alim yang terjerumus dalam kerakusan kepada dunia, bukan itu. Bukan alim duniawi maksudnya di sini. Ini perlu saya jelaskan di sini bahwa memang bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan orang yang mengetahui ilmu dunia agama dia telah meraih ilmu dunia agama. Mereka pun menyampaikan tabligh Islam juga. Penyebaran Islam pun juga adalah merupakan takdir dari sekian banyak takdir ilahi. Dan namun ini tidak dengan tangan para ulama yang mengambil manfaat-manfaat dunia atau manfaat dunia lebih banyak di dalamnya. Dan rasa takut kepada Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Mungkin sebelumnya saya telah sebutkan bahwa pada waktu saya pergi ke Amerika, ketika wakil dari VTV menanya kepada saya bahwa apa kemungkinan tersebarnya Islam di Amerika, maka saya katakan kepadanya bahwa Islam adalah insya Allah tidak hanya tersebar di Amerika saja, bahkan di seluruh dunia akan tersebar. Tetapi tidak dengan orang yang dianggap yang menganggap dirinya pelindung agama, pelindung Islam, tidak tersebar dengan mereka yang menganggap dirinya seperti itu. Bahkan itu akan tersebar, Islam akan tersebar dengan Ahmadiyah, dengan perantaraan Ahmadiyah itu akan menaklukkan hati. Yang akan menaklukkan hati itu dengan memberikan ajaran damai dan kasih sayang, tidak dengan ajaran kekerasan.
yang untuk kita dengar sekarang dari para ulama yang melakukan dengan kekerasan, karena ini adalah bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Islam yang hakiki hanya dan hanya ada pada jemaat Ahmadiyah, yang pada zaman ini yakni Imam Mahdi Masih Maud telah beritahukan kepada kita dan telah mengajarkan kepada kita ajaran Al-Quran, pemahaman yang sejatinya itu beliau telah ajarkan kepada kita, telah berikan kepada kita. Rasa takut kepada Tuhan yang hakiki beliau ajarkan dan beliau jelaskan dengan terang bahwa rasa takut kepada Allah dalam hati itu tidak dimonopoli oleh siapapun. Ulama tidak hanya satu kalangan saja tingkatan. Rasa takut pada Tuhan bukanlah sesuatu yang terbatas. Bahkan Rasulullah SAW kepada setiap manusia di dunia, Rasulullah SAW itu beliau datang untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan. Beliau datang untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang bertuhan. Dan manusia tidak akan bisa menjadi manusia yang bertuhan selama tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri mereka. Islam datang di dunia ini, pencuri, perampok itu menjadi wali, dibuatnya. Itu karena mereka rasa takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka dapat pahami, mereka dapat ma'rifatullah tentang itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam sabda-sabda beliau di berbagai tempat, di banyak tempat, beliau menjelaskan tentang peristiwa Tazkiratul Awliya, riwayat para wali. Beliau jelaskan bahwa ada satu misal di dalam Tazkiratul Awliya, riwayat Fuzail, berkaitan dengan Fuzail bin Iyas. Dalam Tazkiratul Awliya disebutkan bahwa satu kali ada kafilah datang di situ. Di ayat itu dia baca oleh orang kafilah itu, alam ya'alinil lazina qulubahum antasha qulubuhum li zikrillah. Yani untuk ahli iman, apakah tidak datang waktu bahwa hatinya itu tidak takut kepada Tuhan dengan berzikir kepada Tuhan. Ayat ini sedemikian rupa di hatinya Fuzail sehingga seakan-akan itu panah itu menancap dan dia menangis mendengar itu. Dan katanya, kamu merampok ini sampai kapan? Katanya, dan dia mengatakan bahwa mari kita jalan-jalan Tuhan. Dengan mengatakan ini, dia sambil menangis sejadi-jadinya. Dan dia akhirnya mulai bertafakur. Dan mereka keluar kepada satu tempat padang Sahara, dan kata kafilah itu ada mengatakan bahwa Fuzail itu di sini merampok. Tapi oleh karena itu kita harus merubah jalan kita. Mendengar itu beliau mengatakan bahwa jangan kamu takut sekarang, karena saya telah bertobat dari perampokan. Maka dari semua orang-orang yang beliau pernah sakiti itu beliau meminta maaf kepada mereka. Jadi inilah orang yang pernah merampok digelari sebagai rahmatullah alaih. Jadi inilah mukjizat daripada rasa takut. Apabila itu terasakan, maka di dalam satu detik manusia itu dijadikan sebagai wali dalam satu saat. Bahkan manusia yang terburuk itu beliau yang orang tidak sukai, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai waliullah. Ketika orang-orang yang besar-besar surbannya dalam takaburnya mereka itu tenggelam, kendati dalam orang-orang dunia yang umum menganggap beliau orang hebat, tapi di dalam hatinya tidak takut kepada Tuhan, dan orang yang takabur kepada manusia, maka tidak mungkin di dalam hatinya ada rasa takut kepada Tuhan. Jadi di sini maksud daripada rasa takut para ulama adalah ada lain. Rasa takut para ulama itu siapa yang alim, dan apa rasa takutnya ini, khasyat itu. Definisi yang hakikinya tentulah ada lain. Kita adalah orang yang mujur, bahwa kita telah beriman kepada Hazrat, akibat daripada beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita mengetahui definisi sejati daripada
definisi daripada ta'rif ini, puja ini. Jadi saya akan sampaikan beberapa referensi daripada definisi akan rasa takut ini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang takut kepada Tuhan adalah yang mengetahui kebaikan, kecintaan dan mengetahui kebaikan Allah. Rasa takut kepada Tuhan dari segi mafhumnya adalah karena mafhum dan sejati daripada rasa takut adalah menyatu dengan artinya harus dengan rasa takut. Jadi kesimpulan daripada rasa takut itu bahwa sarana untuk mencapai Islam itu adalah yang sejati adalah ilmu dan pemahaman tentang keagungan sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam ayat ini apa yang disebutkan adalah bahwa yakni seorang yang mengetahui tentang zat sifat Allah Subhanahu wa taala itulah yang alim. Jadi untuk menjadi muslim yang hakiki, keagungan Allah dan mengetahui sifat-sifatnya itu perlu. Dan tanpa itu tidak mungkin ada rasa takut itu, terjadi rasa takut itu. Dan untuk itu tidak ada kehususan bahwa orang khusus itu dapat atau yang lain tidak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk setiap orang mukmin. Perlu untuk meraih itu, berusaha untuk meraih, baru akan maju dalam iman. Maka baru maju dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, rasa takut dan Islam itu dengan menyatakan satu benda, seorang mukmin yang hakiki itu diharuskan untuk mengetahui. Bersama itu pun juga beliau meletakkan tanggung jawab bahwa harus mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, corak itu sifat ini harus menzahirkan dalam kondisi kita. Apabila ini terjadi, maka akan terbuka pintu karunia-karunia ilahi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa status manusia itu adalah kebanyakan adalah bahwa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat petunjuk dengan memperoleh ilmu yang sempurna sebagaimana Tuhan berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Ya, sesungguhnya orang yang berkarakter setan dia tidak akan dapat itu. Karena dalam fitratnya ada setan, itu adalah jadi orang yang mendakwakan dirinya memperoleh ilmu, dia tidak berjalan pada jalan petunjuk, dia itu bukan alim. Berseberapapun juga secara zahir dia dikatakan alim. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dia tinggalkan seorang itu, maka Quran itu tidak salah. Yang belajar, pendakwaan orang yang belajar itu yang salah, yang tidak berusaha untuk meraih itu. Al-Quran sesungguhnya merupakan kitab yang barang siapa yang merenungkan itu akan mendapatkan ilmu dari irfan. Tapi orang yang takabur dan kosong hatinya itu kecuali kerugian, dia tidak akan mendapatkan faedah dari Al-Quran. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa maksud daripada ilim bukan ilmu mantik dan falsafah, bahkan ilmu yang hakiki adalah yang hanya Allah dengan karunia-Nya dia akan berikan. Ilmu ini adalah merupakan sarana ma'rifatullah dan akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Kalau dengan ilmu tidak maju dalam rasa takut kepada Tuhan, maka ingatlah bahwa ilmu tidak menjadi prasarana untuk pendekatan rasa takut. Jadi dalam lidahnya tidak ada kecuali kebohongan dan amalnya tidak keluar daripada kerakusan, dan di dalam hatinya tidak ada hanya noda dan noda semata. Misalnya kita lihat di Pakistan dewasa ini, bahkan di sini pun di kebanyakan masjid daerah di Taman Nasional itu terhadap Masih Maud alaihi salatu wasallam lebih dari kekotoran, tidak ada yang dibicarakan.
apakah mereka itu para ulama yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Tuhan? Sesungguhnya jawabannya adalah tidak. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ingatlah bahwa yang tersandung adalah orang-orang bodoh. Setan yang tersandung adalah bukan karena ini ilmu, bahkan karena kebodohan. Kalau di dalam ilmu itu dia sempurna, maka tidak akan tersandung dia. Di dalam Al-Quran ilmu tidak dicela, bahkan innama yakhshallahu min ibadihil ulama disabdakan, difirmankan oleh Tuhan. Dan orang yang setengah ulama dikatakan yang setengah ulama itu yang berbahaya bagi iman. Jadi sebenarnya bukan ilmu yang menghancurkan, tapi kejahilan. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang alim Rabbani bukanlah orang yang berilmu dalam ilmu mantik, dan bahkan ilmu yang alim Rabbani adalah yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lidahnya tidak mengatakan yang sia-sia. Bahkan pada saat ini kita lihat pada zaman ini terjadi bahwa orang yang memandikan orang yang mati pun, jenazah pun mengatakan dirinya ulama. Karena di sebagian tempat di India merupakan kebiasaan itu dicari orang yang bisa mandikan. Mereka mengatakan dirinya ulama. Dan mereka kata ini masukkan dalam zat. Jadi sehingga kata ini sangat dihinakan dan bertentangan dengan keinginan Allah, mafhumnya diambil. Kalau tidak, yang dimaksud ulama dijelaskan adalah bahwa innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yakni orang yang takut kepada Tuhan adalah hamba yang para ulama. Jadi perlu dilihat bahwa orang-orang yang sifat ini ada rasa takut yang tidak dapatkan dalam diri mereka, maka sesungguhnya mereka tidak layak dipanggil sebagai ulama dengan gelar itu. Sesungguhnya ulama itu adalah jamak daripada alim, dan itu yang disebut adalah yang sesungguhnya. Dan ilmu sejati adalah didapatkan dari Al-Quran. Ini tidak didapatkan dari falsafah Yunani dan tidak falsafah Inggris, dan bahkan falsafah iman yang sejati didapatkan itu adalah dari Al-Quran. Kesempurnaan orang mukmin dan mi'rajnya puncaknya adalah bahwa mereka sampai pada derajat ulama, dan ini tidak dihususkan bahwa kesempurnaan para orang mukmin adalah mereka sampai kepada para ulama dan mereka mendapatkan hakul yakin yang merupakan puncak daripada ilmu. Jadi setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, orang yang Islam yang maju dalam iman, dia akan maju. Jadi tidak perlu dia dapat gelar alim, dan yang dikatakan yang sampai kepada derajat ulama dikatakan, yakni mengetahui ilmu. Ya, kedudukan hakul yakin dia dapatkan yang merupakan puncak daripada ilmu. Namun orang yang dia tidak mendapatkan ilmu sejati dan ma'rifat dan basirat itu tidak terbuka jalan itu untuknya, maka lalu dikatakan sebagai alim yang sejati, namun dia tidak mengetahui ilmu yang sejati, dan cahaya dan yang didapatkan dari ilmu sejati itu tidak didapatkan dalam dirinya. Bahkan orang yang seperti itu adalah berada dalam kerugian, dan mereka memenuhi keadaannya mereka dengan kegelapan. Barang siapa yang diberikan ilmu basirat dan ilmu yang akibatnya ada rasa takut diberikan kepadanya, itu adalah orang yang di dalam hadis dikatakan disamakan dengan Anbiya Bani Israel. Jadi kebanyakan orang yang dewasa ini berkenaan dengan para ulama dapatkan dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mengatakan hanya menganggap dirinya ulama dan amalnya tidak ada sama sekali, maka dalam hadis dikatakan bahwa ulama uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Bahwa yakni ulama-ulama mereka ulama pada zaman ini adalah jadi yang merupakan makhluk yang terburuk yang tinggal di bawah kolong langit. Karena dari mereka itu keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Dan kalian bisa lihat dewasa ini bahwa pertengkaran, kekacauan adalah akibat daripada ulama-ulama itu yang menciptakan. Dari hadis ini menjadi jelas bahwa setiap orang alim
bukan orang yang mempunyai rasa takut kepada Tuhan atau yang dikatakan alim. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa kita lihat dewasa ini bahwa fitnah dan kekacauan yang menjadi faktor penyebabnya itu adalah para ulama. Kebanyakan itu yang kita lihat. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa takwa dan rasa takut kepada Tuhan itu itu dapatkan dari ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Yakni yang takut kepada Tuhan adalah yang alim. Dari itu jelas dapat diketahui dengan jelas bahwa ilmu yang hakiki adalah menciptakan rasa takut kepada Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala itu telah dikaitkan dengan takwa ilmu itu. Jadi orang yang alim sesungguhnya pasti ada di dalam hatinya itu rasa takut kepada Tuhan. Maksud daripada ilmu bersabda bahwa menurut saya adalah ilmu Al-Quran, yang dari situ falsafah sains dan bukan ilmu zahir, karena untuk meraihnya tidak perlu takwa, dan bahkan orang fasik dan pendosa pun dapatkan. Namun ilmu Al-Quran hanya orang yang muttaqi dan orang yang beragama, hanya mereka yang diberikan. Jadi maksud daripada ilmu adalah ilmu Al-Quran, yang dari itu takwa itu terjadi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dari kata para ulama jangan tertipu. Yang orang alim adalah yang takut kepada Tuhan. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakni sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan dari antara hambanya itulah yang alim. Di sana penyembahan Tuhan sejati sempurna itu terjadi dalam diri mereka, sehingga dia belajar ilmu ma'rifat dari Allah, dan dialah dia. Dan kedudukan ini itu dengan mengikuti Rasulullah secara sempurna dan karena mencintai sepenuhnya kepada beliau, sehingga mereka terwarnai sepenuhnya dengan warna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hakikat alim, ulama. Dan inilah rasa takut para ulama. Maksud daripada rasa takut pada ulama di dalam kutipan ini, di mana perbedaan ulama yang sekedar nama, di sana perhatian kita pun juga ditarik bahwa jadi bertakwalah dalam arti yang hakiki dan ciptakan rasa takut yang sejati kepada Tuhan, karena ini perlu untuk seorang mukmin, supaya mukmin yang hakiki dia menjadi orang Islam yang hakiki dan mukmin yang hakiki. Jadi ini bukan tidak khusus untuk satu kalangan khusus. Perintah untuk berjalan pada takwa itu kepada setiap orang yang beriman. Berjalan di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk setiap orang, karena tanpa itu rasa kasih sayang Tuhan tidak akan didapatkan. Jadi dalam bulan Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah membuka kedekatan dengan pintu kedekatannya, dan dia telah menciptakan lingkungan yang mana untuk mencapai kedudukan takwa itu sangat menolong. Dan untuk berjalan pada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat menarik perhatian kita. Ada deras Quran, deras hadis yang kita dengar. Jadi hendaknya mengambil faedah sebesar-besar sepenuhnya dari itu. Dengan membaca Al-Quran, dengan mendengar itu, kita harus mencari jalan ilmu makrifat yang memajukan kita dalam takwa, akan menciptakan rasa takut kepada Tuhan. Ayat yang pertama yang saya baca itu dari referensi itu saya akan jelaskan, saya akan terangkan. Ayat kelima yang saya bacakan itu adalah surat Mukmin, yang mana itu disebutkan tentang keistimewaan orang Islam yang sejati. Dalam ayat pertama disebutkan bahwa mukmin yang hakiki adalah mereka itu gemetar karena takut kepada Tuhan mereka, dan inilah rasa takut yang hendaknya ada pada mukmin yang hakiki, yakni keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan sebelumnya, itu mengakuinya dan menganggapnya sebagai Tuhan, selalu takut menganggap Tuhan itu memiliki semua kekuatan, kemudian beriman kepada ayatnya. Itulah mukmin yang sejati, orang Islam yang hakiki. Dan apa ayat itu?
Allah adalah semua perintah Allah Subhanahu wa taala, semua tanda-tanda Allah, semua mukjizat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, semua ayat yang merupakan ayat Al-Qur'an, semua hukum, jadi mengamalkannya perlu untuk setiap orang mukmin, untuk seorang orang mukmin. Dan apabila beriman kepada itu, maka iman yang sempurna baru itu terjadi apabila kita mengamalkan itu. Dan amal ini akan menjadi faktor untuk memajukan, akan meningkatkan pada rasa takut pada Tuhan. Beliau bersabda bahwa muslim yang hakiki, dia tidak menyekutukan Allah. Apabila rasa takut dalam dirinya, dia beriman kepada ayat Allah, dia tidak menyekutukan Allah. Tapi sebagian kadang-kadang itu kalau tidak syirik juga, maka manusia itu akan terjerumus juga dalam syirik tersembunyi. Oleh karena itu dengan perlu meneropong dengan jadi seorang muslim baru menjadi muslim sejati, yakni ucapan dan amal setiap saat itu perlu ditegakkan pada kebenaran. Oleh karena itu hal keempat yang dia jelaskan, yang disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa dia melakukan penghormatan kepada agama, dia melanjakan hartanya, dia melanjakan waktunya, dia berusaha untuk mengamalkan hukum-hukum, maka baru hatinya, dia selalu takut hatinya itu. Jadi seorang mukmin yang hakiki, memang semuanya dia telah kerjakan, dan apakah Tuhan itu kabulkan atau tidak, apakah ada satu kesalahan yang tersembunyi atau melakukan satu keburukan tersembunyi dan ada syirik tersembunyi, jangan itu menjadi faktor untuk kesalahan. Jangan memperlihatkan jangan rasa takut pada Tuhan hanya sekedar pamer belaka, sebagaimana Hazrat Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun," apakah artinya bahwa apa yang manusia inginkan dia lakukan, dan dia manusia apa yang ingin lakukan dia kerjakan lalu dia terus pada Tuhan? Rasulullah bersabda, tidak, bahwa manusia itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan, namun bersama itu kepada Tuhan dia terus takut. Dan jadi hendaknya senantiasa diingat hal ini, bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan, dia menerima kebaikan. Siapa yang dia inginkan dia kabulkan, siapa yang tidak. Oleh karena itu senantiasa hendaknya rasa takut ada dalam diri kita pada Tuhan. Dan kalau ini terjadi, maka akan diperlakukan kita dengan ampunannya. Dan jangan hendaknya seorang itu bangga atas satu kebaikan. Rasulullah SAW di dalam doa-doa beliau senantiasa berdoa. Di dalam sebuah riwayat Hazrat Sahal meriwayatkan bahwa katanya, saya bertanya kepada Hazrat Ummi Salma, "Wahai Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang di sini, apa yang beliau banyak doa?" Maka Hazrat Ummi Salma mengatakan bahwa, memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ini, "Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika." Yakni, wahai wujud yang mengendalikan hati, tegakkanlah hatiku pada agama engkau. Hazrat Ummi Salmah mengatakan bahwa saya menanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah senantiasa membaca doa ini. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa, wahai Ummi Salmah, bahwa hati manusia berada di antara dua jari Tuhan. Siapa yang dia inginkan dia akan tegakkan, siapa yang diinginkan dia jatuhkan. Jadi Tuhan yang memberi petunjuk, karena baru dikatakan takwa yang hakiki dan rasa takut itu dapat diketahui. Jadi yang mengikutinya menjadikan seorang itu menjadi kekasih Tuhan. Jadi inilah standar rasa takut, yakni senantiasa takut kepada Tuhan. Jadi hendaknya perlu memberikan perhatian kepada hal ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang memiliki keadaan seperti ini, dialah yang di dalam kebaikan dia sangat menyusul dalam kebaikan. Dia senantiasa merenungkan keadaannya, maka dia akan maju dalam kebaikan-kebaikan dan dia terus berusaha. Yakni dia memiliki kondisi yang langkahnya terus maju dalam kebaikan.
dia senantiasa berusaha bahwa semua kebaikan-kebaikan itu dia miliki, dia maju dalam ketakwaan, tapi hal itu pun juga dia tidak banggakan. Jadi setiap saat hatinya itu terus tunduk hatinya itu kepada Tuhan, dan inilah kondisi yang manakala yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari antara kebaikan-kebaikan beliau ini pun merupakan kebaikan besar kepada kita, bahwa beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara memanjatkan doa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang pada dasarnya untuk kita, setiap kita harus berdoa hendaknya seperti ini. Hazrat Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min kalbin la yakhsha'u, wa min du'ain la yusma'u, wa min nafsin la tashbi'u, wa min ilmin la yanfa'u. A'udzubika min haula'il arba'. Wahai Tuhan, saya berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak bisa khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Saya berlindung kepada Engkau dari yang empat itu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk mendoa seperti ini. Hazrat Sallallahu alaihi wasallam juga ada satu doa yang beliau kemukakan, yang menyatakan beliau sampai kepada puncak rasa takut yang tertinggi, yang merupakan contoh rasa takut sempurna beliau. Pada kesempatan hajatul wida, ketika beliau berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, Engkau mendengar semua ucapan saya dan mengetahui melihat keadaan saya sepenuhnya, dan Engkau sepenuhnya tahu tentang apa yang tersembunyi dalam diri saya, dan tidak ada yang tersembunyi tentang keadaan saya. Adalah seperti fakir di hadapan Engkau. Saya memohon perlindungan Engkau. Saya takut dalam keadaan gentar terhadap doa-doaku. Saya mengakui dosa-dosaku. Saya datang kepada Engkau dalam keadaan tidak berdaya. Saya memohon kepada Engkau seperti seorang fakir. Saya adalah memohon sebagai seorang yang berdosa. Saya berdoa seperti orang buta di hadapan. Tengkuk saya tunduk di hadapan, air mata saya mengalir di hadapan Engkau, dan saya sujud di hadapan Engkau. Dan wahai Tuhan, sesungguhnya janganlah Engkau jadikan saya tidak bermujur berdoa kepada Engkau. Dan wahai Tuhan yang mengabulkan semua doa-doa, yang memberikan, terimalah doa-doaku. Jadi inilah Nabi Agung yang merupakan yang telah memberikan contoh rasa takut yang sejati kepada Tuhan, dan beliau kemukakan di hadapan umat beliau. Dan lihatlah, setiap doa dan amal Rasulullah SAW itu adalah penuh dengan amal itu, dengan rasa takut kepada Tuhan. Beliau selalu gentar, kendati Allah Subhanahu wa taala, beliau merupakan sosok yang paling dekat dengan Allah. Bersama seorang yang mengikat dengan beliau mendapat gelar radhiyallahu anhu mardu'anu. Jadi inilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah rasa takut kepada Tuhan yang kita dapatkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan telah menciptakan hal itu, dan telah menciptakan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia untuk mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita bahwa dalam bulan Ramadan ini, dengan memahami akan rasa takut kepada Tuhan, kita menjalani hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan ini untuk kita merupakan dapat menciptakan revolusi rohani untuk kita. रूहानी इनकलाब पैदा करने वाला बन जाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر